Per 7 Mei 2023, sebanyak 17 negara sudah menyerahkan Letter of Intent untuk investasi di IKN. Lebih dari 200 perusahaan siap mulai masuk ke IKN. Presiden Jokowi langsung tunjuk Menko Marves menjadi Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Investasi untuk segera menyelesaikan penentuan harga tanah supaya investor segera bisa mulai melakukan pembangunan. Maka Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan langsung terjun ke lapangan, dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya, tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Marves menjadi Ketua Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Percepatan Investasi di IKN. Dalam kunjungannya, Menko Marves ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas sudah berjalan sesuai target. Menko Marves ingin melihat kemajuan pembangunan Nusantara serta membahas peluang-peluang investasi yang dapat segera direalisasikan di IKN. Sementara itu, Luhut menjelaskan bahwa Satgasus akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian atau lembaga sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sejalan dengan itu, pihaknya juga akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala. Lebih lanjut, bahwa bagian penting yang perlu segera direalisasikan adalah masalah pertanahan, terutama soal harga, agar semua bisa memberi kepastian untuk investor berinvestasi, termasuk di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal. Dalam kunjungan ini, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mengawali kunjungan ke titik nol Nusantara untuk berdiskusi dengan Kepala OIKN dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Kunjungan kemudian dilanjutkan menuju lokasi proyek hunian Tapak Menteri, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Istana Presiden. Sebelumnya, Kepala OIKN telah menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terrealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan pertanahan. Pihaknya ingin agar segala sesuatu clean dan clear. Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan diketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang diketuai Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Nantinya tugas utamanya adalah untuk mengkoordinir internet dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara mencatat sebanyak 17 negara
meminati investasi di IKN Nusantara Kalimantan Timur per 7 Mei ini. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi mengatakan, UIKN hingga 7 Mei sudah menerima Letters of Intent atau LOI untuk investasi di IKN, yakni lebih dari 200 perusahaan swasta, baik domestik maupun luar negeri, dan jumlah tersebut terus bertambah. UIKN pada 2024 berfokus pada pembangunan ekosistem lengkap di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Adapun untuk pembangunan subwilayah perencanaan 1A KIPP IKN dengan total luas lahan 2.876 hektar dan area pengembangan 921 hektar. Tim perencanaan IKN saat ini sudah menangani total 3.115 kafling tanah. Untuk wilayah perencanaan KIPP terdapat 798 kafling. Adapun tipe-tipe kafling di WP KIPP IKN diperuntukkan untuk sektor hunian sebanyak 257. Pendidikan sebanyak 94 kafling. Kesehatan sebanyak 22 kafling. Perdagangan dan jasa sebanyak 165 kafling. Kemudian untuk perkantoran swasta sebanyak 3 kafling. Sarana prasarana umum sebanyak 116 kafling, pemerintahan sebanyak 110 kafling, pertahanan keamanan sebanyak 28 kafling, dan transportasi 3 kafling. Sedangkan untuk WP IKN Barat dialokasikan 1070 kafling, kemudian WP IKN Timur 1 sebanyak 875 kafling, dan WP IKN Timur 2 sebanyak 372 kafling. Sebelumnya, UIKN dan investor Dubai Uni Emirat Arab, yakni perusahaan Al Serkal Group Envirol, menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA untuk sektor penanganan limbah di IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi UIKN Agung Wicaksono mengatakan, hal itu adalah bukti bahwa minat investasi dari Timur Tengah mengalami kemajuan. Uni Emirat Arab adalah salah satu mitra dan saudara bagi Indonesia. Al Serkal Group Envirol menandatangani NDA dengan UIKN dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat oil and grease atau FOG, sebagai dukungan untuk mewujudkan Smart and Green City di Nusantara. Itulah langkah cepat Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan IKN Nusantara dengan cara mempercepat para investor masuk supaya segera mulai melakukan pembangunan. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.